adalah tempat taman rekreasi, tapi semenjak awal COVID akhirnya tempat ini ditutup. Nat, sebenarnya emang tempat ini menurutku sangat menarik karena dari awal pun kita jalan tadi sudah ada sosok perempuan yang sepertinya menarik perhatianku dan ada hubungannya sama tempat ini. Tapi kayaknya lebih baik kita cerita di dalam kali ya, Nat, karena ini benar-benar ya, terlalu mengganggu. Ya, yuk. Pernah menjadi tujuan wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi saat masih beroperasi. Lokasi bekas rekreasi yang dibangun pada tahun 1998 di Bogor ini sudah tampak terbengkalai setelah 3 tahun tak lagi aktif dikunjungi. Bangunan yang tak terawat itu dipenuhi banyak cerita mistis dan angker yang menyelubungi tiap sudut lokasi. Ngelihat enggak, tapi kalau ngerasain iya. Kalau yang di lain-lain iya. Kalau untuk ciri-ciri nggak kelihatan ya, karena kan meja kasirnya tinggi, jadi yang kelihatan kepalanya aja. Hawa dingin yang khas akan keberadaan para penunggu seketika dapat kuat terasa menyeruak. Namun, ternyata saat lokasi rekreasi ini masih aktif, tak sedikit gangguan muncul dari makhluk astral yang berani menampakkan wujudnya di beberapa lokasi. Cuma kalau tokoh-tokoh dari astral ini kan yang paling kuat itu ada putri yang suka gonta-ganti baju. Ada penampakan. Ada yang pakai baju hijau, terus kepala pakai mahkota. Gangguan dari para makhluk-makhluk tersebut ternyata mulai berdampak pada kunjungan wisatawan yang berakhir membuat lokasi rekreasi menjadi sepi. Hingga tragedi yang cukup tragis terjadi di lokasi kolam renang. Karena mereka itu kalau menunjukkan eksistensi itu nggak ke keluarga kebanyakan. Bahkan ke orang luar, ke pengunjung pada saat itu gitu ya. Tak ada kegembiraan yang tersisa dari sudut-sudut bangunan, kecuali cerita mistis yang beredar akan sosok-sosok penunggu yang menampakkan diri dan mengganggu warga dengan kemunculannya. Kengerian akan gangguan yang muncul pun semakin kuat dengan adanya makhluk astral yang kerap kali muncul di area danau. Karena di sini tuh memang untuk eksistensi mereka itu lebih sering di bawah jam 12. Tak luput dari kemunculan para sosok pengganggu, area restoran tempat yang seharusnya nyaman menjadi peristirahatan para wisatawan malah menjadi yang paling mengerikan. Karena adanya sosok makhluk astral yang menguasai lokasi tersebut. Lantas, apakah penelusuran yang akan kami lakukan mampu menguak mitos adanya gangguan-gangguan gaib yang kerap muncul dan terjadi hingga membuat lokasi rekreasi ini tutup? Serta mampukah kami menuntaskan misteri mengapa hal tersebut ada dan menghantui hingga saat ini? Pintu masuk dari tempat yang aku ceritain sama kamu, yang dulunya memang adalah tempat taman rekreasi, tapi semenjak awal COVID akhirnya tempat ini ditutup. Nat, sebenarnya emang tempat ini menurutku sangat menarik karena dari awal pun kita jalan tadi sudah ada sosok perempuan yang sepertinya menarik perhatianku dan ada hubungannya sama tempat ini. Tapi kayaknya lebih baik kita cerita di dalam kali ya, Nat, karena ini benar-benar ya, terlalu mengganggu. Ya, yuk. Lokasi wisata seluas kurang lebih 3 hektar ini telah menarik perhatian Frisly sejak berada di pintu gerbang depan. Frisly merasakan adanya residu-residu energi yang memiliki hubungan erat dengan lokasi wisata. Oke Fris, tapi sebelum penelusuran ke dalam, aku masih penasaran dengan cerita kamu tentang perempuan yang ada di jalan raya tuh maksudnya apa? Jadi tadi sepanjang kita jalan menuju ke lokasi ini, Nat, ada satu sosok perempuan yang sangat jelas secara postur dia itu lebih tinggi daripada kita. Tapi memang keadaan dari pundak sampai ke atas itu hancur total. Karena aku dapat gambaran sangat amat jelas kalau pernah ada kejadian di mana dia itu dalam waktu dekat dia itu akan melangsungkan pernikahan. Tapi sayangnya dia kecelakaan dan kepalanya itu terlindas. Cukup dikenal karena sering sekali mencelakai para pengendara dan dia mencari korban yang sangat jelas kalau misalnya sampai meninggal itu dominan laki-laki dan belum menikah. Oke, kalau gitu aku mau tahu lagi tentang tempat ini dan cerita-cerita di balik tempat ini. Kita langsung penelusuran ke dalam aja kali ya. Iya, yuk boleh, Nat.
gapura di sini ya. Ini juga loket untuk Iya, masuknya oh iya. ya. Ini loket dulu untuk beli tiket kali ya untuk masuk ke dalam tempat ini. Kita tuh diiringi masuk sama mereka, dipersilahkan untuk masuk dan mungkin dipersilahkan untuk tahu tentang cerita mereka di dalam sini. Penelusuran kami dimulai dengan melewati sebuah terowongan yang dulu difungsikan sebagai pintu masuk taman rekreasi. Aku cuma ngeliat ada sepintas cahaya yang dia itu seperti garis lurus membentang dari sini, dari batu yang ini sampai ke batu ini. Garis putih yang melintas ini pertanda kalau kita memang diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Karena jujur dari tempat ini sendiri aku udah ngerasa agak ricuh di kepalaku, di telinga aku. Banyak sekali seperti teriakan, tertawa, bahkan ada yang berbicara Sunda sangat kental. Kayaknya kita emang harus mendekat ke arah sana deh. Yuk, tetap hati-hati ya, jangan lupa juga untuk permisi. Rimbunnya semak belukar menandakan jelas bahwa tempat ini sudah sangat jarang didatangi manusia. Ini ada dua jalanan, Nat. Ada sana sama ada yang di belakang. ya? Tapi di depan sana aku ngelihat perempuan, ada sosok perempuan yang memakai gaun serta petikut. Jadi sangat besar gaunnya dan dia berjalan masuknya tuh seperti ini posisi tangannya. Oh, jalan Dengan- kayak gitu, Chris. Dengan tatapan yang bener-bener menurut aku sih ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sih, Nat. Soalnya aku penasaran banget ngajak kamu kesini juga karena nih Fresh, aku dengar banyak cerita tentang tempat ini tuh ada banyak gangguan makhluk halus. Aku sih tertarik banget ya, Nat, untuk ngajak kamu ke dalam sana dan mengikuti si sosok perempuan yang memakai gaun dengan petikut itu. Oke. Jadi kita coba untuk cari jawaban di sana. Oke, yuk. Ini kolam berenang, Fresh. Ini gede banget kolam berenangnya. Ini Hai. sosok perempuan itu ada di situ. Iya, Nat. Kita kesana aja yuk. Ini sih. Terus kamu hati-hati ya. Iya, Aku khawatir nih, aku nggak tahu medannya kayak gimana. Keangkeran lokasi ini diperkuat dengan banyaknya pengakuan dari yang datang, baik para pekerja maupun masyarakat sekitar yang melintasi lokasi. Intensitas gangguan yang ada pun beragam. Ada yang wujudnya utuh, ada juga yang berwujud samar-samar. Kalau dulu ya sering kalau dia diganggu, kebanyakan kursi dilempar. Pas dipoto dia gini, itu ada apaan tuh di belakang lo gitu. Ada nggak tahu udah penampakan apa gitu. Aktivitas supranatural yang terjadi bahkan sampai pada tahap kerasukan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya peristiwa kesurupan terjadi pada orang-orang sekitar, termasuk salah satunya terjadi pada mantan pekerja. Kesurupan buaya katanya. Dari sini? Iya, Buaya? buaya sama macan. Buaya sama macan? Soalnya nyakar-nyakar kan ke tempat tidur. Lantas, apakah sosok perempuan di pinggiran tepi kolam renang memiliki peristiwa yang akan diungkap? Serta alasan sosok tersebut bersemayam di tempat ini. Kalau ceritanya itu kebanyakan sih yang nangis-nangis aja ya. Perempuan. Ini kayak kolam berenang anak kecil ya. Iya. Tapi si sosok gaun itu malah masuk ke bawah sana, Nat. Permisi. Wow. Oke. Oh, kamu nyium bau aneh nggak, Nat? di Iya, sini? aku nyium kayak ini apa ya? Halo. Ya. Oke. Sekarang di hadapan sini ada sosok laki-laki berpakaian sangat rapi, lengkap, memakai kemeja coklat, tangan panjang, tinggi, berkumis, memakai topi, memakai celana coklat, dan sepatu yang lumayan tebal. Melihat ke arah kita dan tersenyum.
dengar suara lagi. Dentuman. Jadi di belakang sana ada sosok perempuan yang memakai gaun sangat besar serta petticoat seperti gaun pernikahan. Dia berbicara mengulang-ulang kata